Kenapa awak kena riba? Orang yang kena riba, 5 hukumnya. Yang pertama, bangkit dari kubur, bantu orang dan bangkit kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. 2, orang yang makan riba doanya tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Rajulun as'as aghbar, ada orang nan rambutnya kusut dan berdebu, yaruddu yamaihi las sama, tangannya diangkatnya ke langit berdoa, ya Rabb, ya Allah, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa Allah tidak mengabulkan doanya? Mat'amu haram, makanannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, gara-gara makan riba, doa tidak dikabulkan Allah. Yang ketiga, makan riba. Sepiring nasi, sepiring katupek gulai paku, tapi dari riba maka berubah menjadi setetes darah. Sepiring ayam gulai ikan panggang menjadi darah, setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung naik ke otak. Otak anak awak yang dikasih di pondok pesantren makan riba, di sekolah agama makan riba, di sekolah makan riba, gara-gara piti dan awak agih dari riba, maka otaknya menjadi hitam. Bapak ibu hafal ayatnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kenapa otak menjadi hitam? Gara-gara makan riba. Nang keampe, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, setiap makanan awak berubah menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang, maka darah, daging, tulang awak dari haram gara-gara makan riba. Nang kalimo, ibadah haji awak, umroh awak indak diterima Allah Subhanahu wa taala. Barangkek ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawab malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena berangkat dengan uang haram. Itulah maka banyak haji hajah indak ada perubahan. Pai haji ke Makkah pulang sama saja. Dek apa? Gara-gara berangkat dengan uang riba. Heran saya tengok Pak Haji itu, Pak Ustaz, tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, kini tidak berserawa sama sekali. Mudah-mudahan Allah selamatkan awak dari riba kok. Amin. Apa benar tasawuf itu bid'ah? Mohon penjelasannya. Tasawuf itu isinya 3. Yang pertama, takhalli, mengosongkan hati dari nan kotor-kotor, menghilangkan hati dari sombong, menghilangkan hati dari riak, menghilangkan hati dari takbur, menghilangkan, namanya takhalli, mengosongkan hati. Setelah hati kosong dari nan jaik, nan buruk, nan da elok, barulah tahalli, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Setelah hati berisi, barulah yang ketiga tajalli. Tajalli artinya Allah memberikan cahaya makrifah ke dalam hati seorang hamba. Dari mana datang tahalli, tahalli, tajalli ka? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan 2 jalan, jalan fujur, jalan ndak elok, jalan takwa, jalan nan elok. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya. Faqad khaba man dassaha, rugi dan sia-sialah orang yang mengotori hatinya. Jadi tasawuf itu berasal dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasawuf sunni, tasawuf yang ahlus sunnah, tasawuf dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Kalau ingin baca kitab tasawuf, baca kitab tasawuf Ihya Ulumuddin, baca kitab tasawuf Al-Lumah Imam At-Tusi, baca kitab tasawuf Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, baca kitab tasawuf Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Itu kitab tasawuf sunni. Jangan baca tasawuf nan indak mengamalkan syariat. Orang sembayang di masjid Taram, inyo di rumah. Kau enggak sembayang di masjid Taram. Itu orang-orang syariat saya itu. Awaklah putui gaji lah. Sampai hakikat. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah.
Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat tanpa syariat batil, syariat tanpa hakikat sia-sia. Oleh sebab itu tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan hakikat. Maka orang yang mengaku sudah ikut tasawuf tapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, maka batil, tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dia punya karamah? Buya kami, ustaz kami, hebat Pak Ustaz. Apa kata Imam At-Tusi? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Nampak ada orang di kampung awak, di nagari awak, berjalan di atas air, terbang di atas awan, jangan tertipu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah, kalau memang ini guru mursyid, kalau memang ini tuan guru, pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pengamal tarekat Naqsabandiyah, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di antara Perti ini ada unsur namanya tarekat. Tarekat dalam Perti adalah tarekat Naqsabandiyah. Pergi ke pesantren Candong, tanya keluarga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, apa pernah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggalkan syariat? Tidak. Itu ada lagi Tuan Guru Zakaria Labaisati, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Syekh Zakaria Labaisati tidak pernah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Syekh Burhanuddin Ulakan yang lebih tua daripada itu, Syekh Burhanuddin Ulakan, mursyid tarekat Sattariyah, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari. Syekh Burhanuddin Ulakan mengambil tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Raub As-Singkili. Syekh Abdul Raub As-Singkili mengambil dari gurunya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari dari India. Syekh Abdullah Sattari sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ke Jibril, Jibril ke Allah, tetap tidak meninggalkan syariat. Maka siapa yang meninggalkan syariat, mengaku sampai kepada hakikat, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diketahui. Maka ambo pribadi ikut mengamalkan tasawuf, tapi tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi, bukan tasawuf nazari, bukan tasawuf yang meninggalkan syariat.